Oke, kembali lagi sama gue dan si Landy Kuning. Hari ini kita mungkin cuma sekedar ngobrol-ngobrol aja. Ya, gimana cerita tentang Land Rover dan lain-lain. Ah, betul. Setengah hati. Sebenarnya kalau bicara tinggi atau rendah itu relatif. Jadi banyak banget asumsi ya atau perkiraan orang. Kalau yang menurut gue ini kan mobil hobi ya. Jadi sah-sah aja sih mau angkanya berapapun itu sah-sah aja, bebas-bebas aja, nggak bisa dibilang tinggi atau rendah. Nah, kebenaran yang punya kita nih si Kuning tahunnya 82. Jadi kenapa kita buka di angka sekian, di 400-an, ya kan? Karena menurut gua ini sangat pantas dan wajar. Bicara Land Rover sendiri, banyak yang bilang katanya temen gue punya ini quote mobil Jeep, dewanya Jeep gitu, dewanya Jeep. Nah artinya kalaupun mobilnya masih standar atau gimana, angkanya berarti kalau dengan kata-kata dewanya Jeep, otomatis angkanya pasti lebih mahal daripada Jeep yang lain dong. Iya. Setuju gak? Iya. Gitu. Nah, buat yang ini di angka sekian, kita buka di video yang lalu kan angkanya mungkin teman-teman udah pada nonton ya. Angkanya sekian, 400-an. Nah, buat yang ini ada beberapa spek yang udah kita upgrade. Jadi menurut gua pantas banget kita buka di angka 400-an. Satu, mungkin gini, modelnya timeless, ya nggak ketinggalan. Jadi dari tahun yang tua sampai tahun yang sekarang nih yang Defender, sampai tahun 2000 sekian sampai 2000 kesini, itu modelnya gitu-gitu aja, ya kan? Jadi itu keistimewaannya. Kedua, mungkin banyak yang bilang Land Rover itu jarang mobil yang anti kelontang gitu, nggak terbalik. Terus dia lebih oke buat jelajah pulau apa kan banyak eventnya tuh, Camel Trophy dan lain-lain lah, makanya mungkin namanya Land Rover. Kalau kita lihat sebelumnya, mungkin kan Land Rover ini diciptakan pada era zaman Perang Dunia kan, artinya mobil-mobil dulu pun basicnya pasti diciptain pada saat zaman Perang Dunia seperti Jeep ya kan, dan lain-lain itu termasuk si Land Rover ini. Artinya mungkin karena untuk perang pasti punya spek khusus, ya gak? Misalnya jalan di tempat berdebu atau di tempat off-road yang becek dan lain sebagainya. Makanya mungkin mobil ini lebih mobil ini boleh dibilang mobil tangguh dan lebih tinggi daripada mobil lain. Iya, otomatis dong. Kan pada saat zaman perang di Land Rover seri 1. Nah, mungkin pas saat seri 2 dan seri 3 ini udah banyak juga yang dipakai oleh orang sipil. Gitu diciptakan, tapi masih juga dipakai untuk instansi militer. Dari seluruh dunia loh. Bicara perawatan mobil, gue pikir dari mobil satu ke mobil yang lain perawatan sih sama aja ya. Kenapa? Nomor satu kan mobil ini menggunakan pendingin air. Artinya lu harus rajin periksa air, ya gak? Terus pakai pelumasan oli. Nah, lu juga harus rajin periksa oli. Terus ganti oli berkala. Artinya seperti itu. Gua biasanya kalau dapat mobil bekas, ya, gue pasti periksa bagian dinamo pengisian dan dinamo starter. Iya. Gitu. Nah ini bicara si Landy juga, akhirnya kita bicara ke si Landy Kuning gitu. Nah kita periksa kelistrikan, kenapa? Kan dia kan pakai aki, ya gak? Kalau selama pengisian mobil lu bener, kelistrikannya bener, ya gue pikir walaupun lu pakai mobil tua, lu nggak akan takut mogok. Nah kalau yang mobil kita, kebetulan tuh mesinnya udah menggunakan mesin tahun muda, yaitu mesin diesel keluaran Toyota, atau dipakai pada tipe jenis Land Cruiser Prado, berkode mesin 1KZ, turbo diesel 3000 cc, udah swap engine, jadi tahun muda.
Dan selain mesin, kita tuh udah boleh bilang banyak sekali ubahannya. Mesin, transmisi, sampai kaki-kaki, semua itu udah pakai punya Toyota. Suka-suka sih banyak yang bilang mobil tua lah, mobil antik, mobil klasik. Iya kan? Ada lagi yang anak-anak sekarang bilangnya zaman old, mobil zaman old. Kebenaran gue punya abang itu hobi mobil antik. Jadi tertular sih sebenarnya, virusnya tuh terjangkit ke gue pada saat gue masih sekolah SMA. Jadi gue sempet dipinjemin waktu itu mobil Chevrolet Bel Air lah, Chevrolet C10 pickup, dan lain-lain gitu, banyak. Nah mulai dari situ gue mulai cinta dengan namanya mobil antik. Kurang lebih gitu, jadi sekitar tahun 90-an gitulah. 90-an, tahun 90-an. Ya, 93-an, 95-an lah. Kurang lebih kayak gitu. Yang paling berkesan, waktu itu kita dapet Ford F100. Dapetnya di gudang tua. Jadi kalau teman-teman mau tahu sedikit, mesti ngulik-ngulik video kita ke bawah tuh apa ke atas. Ya di situ ada, kita dapat dari gudang tua. Nah, kebenaran waktu itu nyokap gue punya warung makan. Ada salah satu pelanggannya itu setiap datang makan itu pakainya Land Rover. Tapi yang tipe pendek ya, SWB. Nah, mesinnya yaitu menggunakan mesin Mitsubishi cold diesel. Gitu. Nah, mulai dari situ gue sempat ngeliat-ngeliat mobilnya, sempat diajak naik dan lain-lain. Mulai dari situ kayaknya gue mulai suka dengan namanya mobil Land Rover. Dan dari situ juga gue suka Land Rover yang bermesin diesel. Kenapa? Pas gue lihat kan waktu itu kita anak SMA ya. Anak SMA pasti pengen mobilnya kan yang sesuai dengan umuran kita kan, Chan? Iya. Betul gak? Yap, Nah, yap. kalau gue pada saat itu ngelihat Land Rover, wah ini mobil tua, kuat apa enggak nih kita pakai? Mogok apa enggak? Iya gak? Nah, tapi gue tertariknya mobil itu mesinnya cold diesel, mesin diesel. Jadi pas gue pikir mungkin ini nih, kalau gue punya Jeep Land Rover, gue pengennya yang bermesin diesel karena udah apa namanya, ada AC dan lain-lain. Tapi banyak sekali orang yang suka dengan original, ya kan? Itu pendapat masing-masing kan. Ini bicaranya pribadi gue suka dengan yang mesin diesel karena gue pikir hemat BBM dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Jadi mulai dari situ gue punya cita-cita kalau gue punya Land Rover gue pengen yang mesinnya diesel. Walaupun sekitar 2-3 tahun yang lalu gue sempat dapat juga yang Seat bermesin bensin. Tapi dari beli sampai terjual, kalau gue hitung jarak pakai, mungkin gue pakai itu nggak lebih daripada 10 km. Dari beli sampai terjual. Nah, pas COVID kemarin gue dapet yang ini. Gue lihat mesinnya udah diesel dan speknya cukup oke. Buru-buru gue bayarin. Dan ini sedikit bocoran, waktu beli mobil ini gue nggak ngeliat fisik lagi. Gue cuma percaya, kita ngobrol, cerita, kondisi mobil kayak gimana, mobil hidup, mesin enak, bla 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 bla. Oke, cocok. Kita minta bantuan temen dari daerah Solo, dibantu cek, oke ambil aja kok Dion mobilnya. Dan deal, bersyukur dari beli sampai hari ini mungkin udah masuk tahun yang kedua apa ketiga nih mobil. Berkali-kali dari model yang biasa-biasa sampai ke sini, dari kanvas sampai ke sini. Nah, kembali lagi, mahal tergantung budget. Oh iya, King Shock ya, sepasangnya itu depannya harganya satu pasang itu sekitar 60 jutaan. Ada juga Xenia yang kalau yang udah pakai kit racing bisa satunya 40 juta, ada juga. Iya, makanya budgetnya kita masuk di yang mana gitu kan. Jadi kan ada kadang-kadang, sorry to say ya, kaum mendang-mending kan banyak dibilangnya kan. Mending gua ini, mending gua ini, mending gua ini. Nah, sebenarnya lu bisa pakai mobil ini, tapi lu bisa sesuai dengan budget yang lu punya atau yang lu mau atau yang lu inginkan gitu. Jadi bebas-bebas aja. Ini kan mesinnya udah diesel dan dia doyan solar bio solar.
Gitu artinya bensin kira-kira untuk dalam kota masuklah dapat di 1:8. Nah, ini khususnya pecinta Land Rover. Ya, gue sempet dapat quote, nanti boleh ditampilin juga ya, dimasukin ya. Jadi, tapi ini gue nggak tahu ya, entah bener entah enggak. Pokoknya ada cuplikan kata-kata quote dari presiden pertama kita. Nah, ini harus gue bacain. Jadi, quote-nya ini dibuat pada tanggal 31 Mei 1958 oleh Insinyur Soekarno. Ya, jadi kata-katanya adalah kelak ekonomi negeri ini mapan. Akan banyak kolektor automobil, hanya saja belum dapat dikatakan kolektor berkelas jika di garasinya belum ada Land Rover. Mantap. Oke teman-teman, udah ajan ya. Ya, saya buka puasa dulu kok. Koko puasa gak? Kita ucapin. Koko puasa gak? Saya sendiri nggak ikut puasa, tapi iya. banyak di samping di belakang yang pada ikut puasa. Iya, saya juga puasa kok. Nah, Iya, kameramen juga puasa. Jadi, Koko Dion Danti mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Dan sekarang waktunya buka, selamat berbuka. Jangan lupa dengan yang manis, oke? Cus!